wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 kelas I9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfi Aulia Putri selaku moderator di presentasi kami hari ini, dan ada teman-teman presentator saya. Perkenalkan, nama saya Wulan. Nama saya Denis Putra Pratama. Kalian tahu nggak sih ada dongeng yang umumnya diceritakan dalam bahasa Melayu, yang umumnya mengisahkan tentang kehidupan atau kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehannya, kesaktiannya, serta mukjizat dari tokoh utamanya. Ya benar teman-teman, itu hikayat. Untuk lebih lanjut kita tanya yuk ke Wulan, apa itu hikayat dan apa sih fungsi hikayat? Apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat juga merupakan salah satu jenis prosa yang berkembang di Indonesia jauh sebelum cerpen atau novel ditulis. Hikayat berguna sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat antara lain yaitu Hang Tuah, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Karena berasal dari Melayu, hikayat banyak ditulis dalam bahasa Melayu, kemudian banyak mengalami proses adaptasi dan terjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan agar pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Fungsi hikayat dapat berfungsi sebagai cerita penghibur, atau pada masa itu disebut sebagai pelipur lara. Selain itu, ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Lalu ada juga hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat sesuai perintah dari raja. Tujuan untuk membuat para musuh merasa takut karena seolah-olah kerajaannya yang paling perkasa. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Nah, jadi itu teman-teman pengertian dari hikayat dan juga fungsi dari hikayat. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang struktur hikayat. Jadi struktur pada hikayat ini yang pertama ada permulaan. Permulaan ini adalah bagian orientasi yang memperkenalkan latar dan penokohan pada satu cerita. Lalu yang kedua ada hikayat. Pada bagian ini berisi konflik yang dialami oleh para tokoh. Konflik ini bisa berupa konflik batin, konflik fisik, atau konflik sosial. Nah, yang ketiga ada cawatan. Pada bagian ini konflik yang dialami para tokoh akan semakin rumit dan kompleks. Lalu yang keempat ada klimaks. Klimaks ini konflik yang terjadi pada bagian ini telah mencapai puncak. Lalu ada lerayan. Pada bagian lerayan ini konflik cerita mulai mereda. Dan yang terakhir ada penyelesaian. Jadi penyelesaian ini bisa juga disebutkan sebagai bagian akhir dan penutupan dari cerita hikayat. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai dalam hikayat. Jadi hikayat mengandung berbagai macam nilai yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi ada apa aja sih nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat? Jadi yang terkandung dalam hikayat ini ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Akan saya jelasin nih satu-satu pengertian dari nilai-nilai dalam hikayat. Jadi yang pertama ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik atau buruk manusia. Hikayat banyak mengandung nilai moral yang dapat dijadikan cerminan untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada nilai agama. Nilai agama ini merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Hikayat banyak mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mempertebal iman. Lalu ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Melalui hikayat, kita bisa banyak belajar mengenai nilai-nilai sosial yang dapat
melatih kita menjadi manusia yang dapat bersosialisasi dengan sesama manusia lainnya dengan baik. Lalu yang terakhir ada nilai budaya. Jadi nilai budaya ini merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Karena hikayat berasal dari Melayu, kita bisa banyak belajar mengenai kebudayaan Melayu dengan membaca hikayat. Lalu ada nih kaidah-kaidah kebahasaan dalam hikayat. Jadi yang pertama yaitu menggunakan kata-kata serapan bahasa Arab dan ungkapan klise. Lalu ada yang kedua tidak kronologis karena tidak memperlihatkan urutan waktu. Lalu yang ketiga menggunakan bahasa Melayu lama atau ditandai dengan kata penghubung urutan peristiwa seperti hatta, terus syahdan, terus ada akian, lalu ada sebermula dan sebermula. Lalu yang keempat, banyak menggunakan bentuk kata yang tetap sehingga adanya pengulangan kata. Oke, jadi yang kelima, banyak menggunakan partikel pun dan lah. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan kalimat inversi. Oke? Nah teman-teman, untuk karakteristik hikayat dan unsur-unsurnya juga aspek-aspek hikayat, kita langsung tanya ke Epul yuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik hikayat, lalu unsur-unsurnya, serta aspek-aspek hikayat. Karakteristik hikayat. 1. Kemustahilan atau di luar akal sehat. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan yang di luar akal sehat, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan tersebut berarti hal yang tidak logis atau di luar nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, atau contoh lainnya yaitu seorang putri yang keluar dari gendang. Kedua, anonim. Hikayat bersifat anonim, maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas dalam hikayat tersebut. Cerita yang ditulis pun dalam hikayat pun disampaikan dari satu orang ke orang lain secara lisan. Lalu yang ketiga, ada kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contohnya yaitu tokoh Garuda yang memiliki kemampuan merusak kerajaan yang dikalahkan oleh Syahpari. Lalu contoh lainnya yaitu raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud. Lalu yang keempat ada istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatarkan kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana dalam suatu kerajaan. Yang kelima ada arkais. Hikayat bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi seperti masa ini. Contohnya adalah hatta, titah, open dan benjana. Yang keenam ada statis. Penggambaran dan tulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain atau hikayat dari negara lain. Unsur, kisah, dan segala hal dalam hikayat memiliki kemiripan antara satu dengan lainnya. Dan begitu, hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. Yang ketujuh adalah edukatif. Walaupun bersifat mustahil dan di luar akal sehat, hikayat biasanya mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Hikayat biasanya menanamkan unsur-unsur edukatif untuk melakukan kebaikan dan merasa bersama serta saling menghargai dan menilai kehidupan lainnya. Adapun jenis-jenis hikayat diantaranya biasanya prosa lama ini bertemakan sejarah, keagamaan, geografi, epos, dan cerita rakyat yang kental akan keajaiban. Keragaman cerita ini membuat hikayat terbagi menjadi berbagai jenis yang bisa dibedakan dalam dua aspek, yaitu aspek historis dan aspek isi cerita. Yang pertama ada aspek historis. Sebagian besar hikayat sering ditemukan dalam bahasa Melayu klasik, tetapi ada beberapa hikayat yang juga ditulis dalam bahasa lain. Hal ini terjadi karena hikayat yang berasal dari beberapa negara dengan bahasa, latar belakang agama, dan sejarah yang berbeda. Apabila dilihat dari aspek historis, hikayat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya 1. Melayu. Hikayat Melayu pada umumnya kental akan unsur agama Islam. Contohnya adalah hikayat Hang Tuah, Indra Bangsawan,
Melayu Demam atau hikayat si miskin. Yang kedua ada India. Jadi khas hikayat India yaitu memiliki unsur keagamaan, yaitu agama Hindu. Kisah utama dari hikayat Hindu yaitu cerita Sri Rama dan Mata Bronto. Nah, seiring berjalannya waktu, dua kisah tersebut mengalami perkembangan dan menjadi hikayatnya seperti hikayat Pandawa 5, Perang Pandawa, dan Bayan Budiman. Yang ketiga ada Arab Persia. Mayoritas agama yang dari Arab dan Persia itu adalah agama Islam. Maka dari itu hikayat yang muncul juga bertemakan Islam mengandung nilai keislaman seperti kisah 1001 Malam, hikayat Bahtiar dan Amir Hamzah. Yang keempat yaitu dari Jawa. Hikayat Jawa memiliki kemiripan sifat tokoh dan harus seperti hikayat yang ada di India dan Arab. Hal ini dikarenakan Jawa dipengaruhi oleh agama Islam dan Hindu. Percampuran budaya yang berbeda ini akhirnya melahirkan budaya baru, yaitu seperti contoh hikayat Jawa yang itu Panji Semirang, hikayat Cekal Menang Pati, Indrajaya, dan semua hikayat itu diambil dari cerita Alim Dharma. Sekian dari saya, lanjut oleh anggota kelompok saya. Nah, itu ya teman-teman karakteristik dan aspek-aspek dari hikayat. Lalu kita juga harus tahu nih teman-teman, aspek isi dari hikayat ini apa sih? Dan apa contoh hikayat yang diambil dari kelompok 3? Untuk itu kita minta Denis untuk menjelaskannya. Di sini saya akan membacakan aspek isi. 1. Sejarah. Hikayat ini seringkali berkisah tentang tokoh atau kejadian bersejarah. Walaupun berkisah tentang sejarah, hikayat tetap bersifat fiksi atau khayalan sang pujangga. Kisah dalam hikayat ini biasanya dikaitkan dengan kisah-kisah sejarah yang pernah terjadi dalam suatu masa. Selain itu, bisa juga latar belakang peristiwa disesuaikan dengan kejadian yang terjadi dalam sejarah. Contohnya, seperti hikayat petani, hikayat hang tua, dan hikayat raja-raja Pasai. 2. Biografi. Hikayat biografi biasanya hanya fokus pada seorang tokoh. Tokoh yang diangkat ini bisa diambil dari tokoh nyata maupun fiksi. Meskipun begitu, kisahnya menceritakan tentang kehidupan tokoh tersebut. Contohnya seperti hikayat Abdullah dan hikayat Indra Bangsawan. 3. Agama. Jenis hikayat ini menceritakan tentang tokoh agama, peristiwa dalam keagamaan maupun nilai-nilai hidup yang diajarkan dalam suatu agama. Contohnya seperti hikayat Indra Putra, hikayat Si Miskin, hikayat 1001 Malam, dan hikayat Bayan Budiman. 4. Peristiwa. Hikayat peristiwa menceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi, tapi dengan penggambaran yang didramatisasi dengan keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Contohnya seperti hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Tanjung Lesung. 5. Cerita. Hikayat ini menekankan pada kisah yang diangkat, terutama tentang romansa percintaan. Biasanya, hikayat ini juga disertai dengan latar belakang sejarah. Contohnya seperti hikayat Maelin Kundang dan hikayat Roro Jonggrang. Kisah hikayat yang dipilih kelompok 3 adalah ringkasan kisah 3 pengembara lapar. Di sini saya akan membacakan kisah 3 pengembara lapar. Hiduplah 3 orang sahabat yang selalu berkelana. Mereka adalah Candy, Bayung, dan Awang. Suatu ketika mereka beristirahat di bawah pohon besar untuk melepas peluh dan penat perjalanan. Keadaan mereka sangat payah, kelapar dan kehausan. Boyang dan Candy yang tidak menerima keadaan tersebut berkeluh kesah. Dengan tamaknya mereka berhayal tentang makanan dan berjanji dengan sombongnya akan menghabiskan seluruh makanan tersebut. Awang melerai dan menasihati mereka untuk tidak sombong dan tamak. Namun mereka menghiraukan nasihat Awang dan malah memaki Awang. Dapat disimpulkan, hikayat merupakan karya sastra lama berbentuk prosa yang biasanya ditulis dalam bahasa Melayu, bersifat historis, biografis, dan keagamaan. Hikayat juga di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kekuatannya, atau kehebatannya, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Lalu, fungsi dari hikayat adalah sebagai pembangkit semangat dan penghibur. Kita sebagai pelajar tidak boleh melupakan hikayat karena hikayat adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang penuh dengan hikmah dan nilai kehidupan. Baik, mungkin sekian presentasi kami hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Supriya Walia Putri, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.